Oke, kita lihat dulu definisi tentang homomorfisme. Sebenarnya kalian sudah pernah membahas juga homomorfisme ya. Cuman di sana adalah yang dibahas adalah homomorfisme grup. Nah, kita sekarang akan berbicara tentang homomorfisme ring, pada ring. Ya. Nah, pada saat Anda membahas tentang homomorfisme grup, itu apa yang Anda tangkap dari homomorfisme itu pemetaan yang bagaimana? Pemetaan yang bagaimana? Kalau pada grup, katakanlah saya punya G, itu grupnya adalah operasinya penjumlahan gitu ya. Kemudian G aksen itu operasinya jumlah, saya kasih buletan gitu. Ya. Ini merupakan homomorfisme dari G ke G aksen jika ini dari A plus B sama dengan A plus buletan B ya, Bu. ya, ini ya. Ya, apa yang bisa Anda katakan dari sana? Mengawetkan operasi bukan Ibu. Mengawetkan operasi, good. Jadi yang diawetkan adalah operasinya. Jadi kalau di sini penjumlahan pada G itu sama dengan, nah ini diawetkan nih, penjumlahan pada G aksen. Ya. Jadi peta dari A plus B sama dengan peta A ditambah peta B. Jadi ini operasinya diawetkan. Ya. Nah, ketika kita punya homomorfisme seperti ini, diawetkan operasinya, apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ada beberapa nanti ini ya. Nah, kalau kita berbicara homomorfisme, nanti yang akan kita perhatikan adalah kernel dari homomorfisme. Ya. Kemudian kalau kita punya homomorfisme, punya kernel, nanti ada yang disebut dengan subgroup normal. Ya, ini pada saat kita membahas grup, homomorfisme grup. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang homomorfisme ring, nah di ring itu yang kita kenal ada dua operasi. Ya. Jadi operasi di R itu dua, operasi di R aksen itu dua. Nah, coba perhatikan di sini. Jadi sama-sama homomorfisme itu sama-sama mengawetkan. Jadi kalau di sini yang kita awetkan adalah operasi yang pertama kita awetkan, operasi kedua juga kita awetkan. Mungkin lebih apa? Lebih enak kalau kita lihatnya begini.
Bentar, mungkin saya stop ini dulu ya. Oke. Kelihatan Google Jamboard saya? Terlihat Ibu. Oke. Jadi di sini kalau kita bicara di sini ada R, saya pakai ini ya, pakai operasinya biar kelihatan ya. R aksen, ini plus gini, ini kali gini ya. Nah di sini kalau C dari R ke R aksen ya, ini merupakan homomorfisme. Jadi ini ada A plus B, ini sama dengan ya, yang perkalian ini A kali B. Ini untuk membedakan aja ya, bahwa perkalian yang di sini itu di yang sebelah kiri itu perkalian di R, yang di sebelah kanan itu operasi yang di R aksen ya. Ini home jika memenuhi kedua syarat ini ya. Jadi C dari A plus B sama dengan si A plus si B. C dari A kali B itu sama dengan si A kali si B. Ya, di sini yang di sebelah kiri itu operasi di R, yang di sebelah kanan itu operasi di R aksen. Nah, kita kembali lagi ke ini. Saya hilangkan di sini. Nah, oke. Di sini kalau kita punya homomorfisme ring, kita punya kernel dari ring. Ya. Kernel itu adalah X yang semuanya dipetakan ke 0. Ya. Ini homomorfisme ring. Jadi kernel itu didefinisikan sebagai X anggota R di mana si X-nya sama dengan 0. Ya. Nah, nolnya di sini, ingat nolnya di sini ada 0 pada R aksen. 0 itu bukan bilangan 0 ya, tapi 0 itu adalah apa? 0 di situ apa? Unsur 0 pada R aksen. Jadi identitas
pada operasi yang pertama, pada R aksen. Ya. Apa sih istimewanya dari kernel? Istimewanya dari kernel itu apa? Nah, yang pertama ya, jadi kalau saya punya K itu kernel dari C dan R itu anggota R, maka si K sama dengan 0, sehingga si dari KR sama dengan si K kali si R sama dengan 0 kali si R sama dengan 0. Jadi kalau K-nya anggota kernel dan R-nya anggota R, maka R kali K anggota kernel. Ya. Nah, apakah K kali R juga anggota kernel? Ternyata iya. Dan di sini kalau kita lihat di definisi ideal, maka kernel itu merupakan salah satu contoh dari ideal. Ya, ini definisi ideal. Nah, sebenarnya kalau kita bicara ideal, itu ada ideal kanan, ada ideal kiri. Ya. Nah, di sini di split menjadi dua, ada ideal kiri, ada ideal kanan. Ya. Ideal kiri itu yang mana? Ideal kiri itu yang ini, yang RA anggota I, yang RA. Ini ideal kiri. Ini yang ideal kanan. Ya, ada ideal kiri, ada ideal kanan. Kalau kita menyebut ideal, berarti ideal dari dua sisi ya, ideal kiri maupun ideal kanan. Nah, ini nanti berhubungan dengan teorema homomorfisme ya. Mungkin kita lihat dulu contohnya. Ini oke. Nah, di sini contoh dari contohnya adalah di sini ada Z operasi penjumlahan perkalian biasa. Kemudian ada ZN ini operasi penjumlahan, operasi perkalian. Ya. Nah, di sini dari Z ke ZN ya, didefinisikan C dari A itu sama dengan A. Katakanlah saya ambil yang gampang saja. Ini mungkin saya ganti nih. Bukan N gitu ya, yang lebih. Saya ganti Z6. Ya. Dari C itu dari saya petakan dari Z ke Z6. Dengan A itu saya petakan ke bilangan modulo dari ya. Jadi kalau 1 saya petakan ke 1. Kemudian kalau 7 saya petakan ke 7. Dan ini sama dengan 1. Ya. Dan sebagainya. Nah, apakah ini membentuk apakah C itu merupakan homomorfisme? Kemudian kernel dari C-nya apa?
Ya, untuk melihat ini merupakan homomorfisme atau bukan, ya kita cek C dari A ditambah B. Ya, itu sama dengan menurut definisi itu kan ini, gitu ya. A plus B. Bilangan modulo A plus B itu sama dengan A ditambah B. Ya. Demikian juga dengan A kali B. Ini sama dengan modulo A kali B. Nah, sekarang pertanyaan saya, bagaimana menunjukkan ini? Pakai tabel Kelly bisa gak, Bu? Tabel Kelly? Oh ya, tabel Kelly. Masalahnya A plus B-nya bisa lebih dari 6 kan? Ya enggak? Gimana caranya? Mengatakan A plus B itu sama dengan ini ditambah B, artinya apa? Coba perhatikan yang ini. 7 itu kan sama dengan 1 gitu ya. Berarti mengatakan 7 sama dengan 1 itu pakainya apa? Hmm? Artinya apa? 1 plus 6 mungkin, Bu. Iya. 1 itu sebenarnya sama dengan apa sih? Kalau kita bicara ini, sorry, ini mengatakan A sama dengan B pada Z6 itu kan sama dengan A kongruen B modulo 6. Itu enggak? Ya. Oke, sekarang gini. Kita punya A elemen Z, gitu ya. Maka ada apa? Ada B, oh jangan B. Kalau tabel Kelly itu tidak bisa mengakomodir yang sebelah kiri ya, karena A ditambah B-nya bisa macam-macam. Gimana neranginya ya? Bentar. A-nya anggota Z,
Gitu ya. Benar nggak? B juga elemen Z. Ya. Maka ada 0 sehingga B itu kongruen R2 modulo 6. Nah, sehingga kita punya A plus B juga kongruen R1 plus R2 modulo Z modulo 6. Ya enggak? Nah, kalau di sini saya punya A plus B itu akan sama dengan R1 plus R2. Ya enggak? Dan ini sama saja dengan R1 ditambah R2. Dan ini sama dengan A kalau dari sana sebenarnya bisa langsung juga ya. Cuman ini pakai kongruensi, menghitungnya pakai kongruensi. Nah, demikian juga dengan yang perkalian ini. Ya. Perkalian A kali B itu sama dengan A kali B gitu ya. Nah, sekarang kernelnya sendiri apa? Kernelnya sama dengan apa? Yang dipetakan ke 0. Jadi yang Anda petakan ke 0 kan ada 0 ya. 0 saya petakan ke 0, 6 saya petakan ke 0, 12 saya petakan ke 0. Jadi yang saya petakan ke 0 ini apa nih? Identitas ya, Bu. Oh, yang ini yang sebelah kiri. Ini 0 ini identitas. Ini identitas terhadap operasi penjumlahan pada set 6. Tapi yang sebelah kiri ini apa nih? Yang dipetakan ke 0 kan 0, 6, 12, ada 18 juga saya petakan ke 0. Dan sebagainya. Minus 6 juga saya petakan ke 0. Jadi yang saya petakan ke 0 adalah kalau kernel C itu adalah A anggota Z di mana A-nya sama dengan 0. Ini akan sama dengan 6 Z. Ya. Kernelnya sama dengan 6 Z. Ya. Habis sudah selesai satu lagi ngaji, nanti libur panjang. Oh, tinggal besok ngajinya. Oke. Nanti bisa ke Malang. Ya. Kalau saya minta sudah bukannya libur. Sekolahnya libur.
Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita punya kernel, kita akan ini jadi kernelnya udah paham ya. Yang disebut kernel itu yang dipetakan ke identitas pada Z6. Ya. Identitas terhadap operasi penjumlahan. Nah, sekarang akibatnya apa kalau kita punya kernel? Nah, ini salah satu ideal pada, jadi di sini kalau kita mau mencari ideal, ya. Nah, ini ideal pada R, ya, pada Z. Sorry, ini pada ya pada Z. Nah, karena kalau di sini pada yang tadi ini ideal kirinya sekaligus ideal kanan, ya. Terutama pada ring R aksen ringnya adalah ring komutatif, maka ideal kiri sama dengan ideal kanan. Tapi kalau idealnya bukan ringnya bukan ring komutatif, hati-hati ya, hati-hati. Idealnya ideal kiri tidak bisa jadi tidak ideal kanan, ya, hanya ideal kiri saja. Nah, ini kalau teorema homomorfismenya nanti dulu ya. Ini kemudian, nah sekarang contoh yang kedua, ya. Kalau saya punya F-nya itu bukan hanya ring, tapi lapangan, bentuk idealnya pada F apa? Ya, ternyata ideal di F, di field itu hanya ini, hanya 0 dan F sendiri. Jadi nggak ada ideal yang lain selain 0 dan F. Nah, mungkin saya minta Anda membuat contoh untuk ideal, tapi tidak ngambil dari kernel ya, sorry. Bentar, ada yang ini nih. Oke, tolong perhatikan contoh yang ini. Contoh 7 dengan contoh 8. Ya. Contoh 7 dengan contoh 8. Nah, bentuk idealnya, nah itu sudah dijelaskan di situ. Mungkin sama contoh 9 ya. 7, 8, 9. Tolong Bapak Ibu baca dulu contoh 7, 8, 9. Saya minta Bapak Ibu ada yang mau menjelaskan contoh 7, 8, 9. Minus teorema homomorfisme. Teorema homomorfismenya nanti. Saya minta hanya Bapak Ibu membahas tentang idealnya, bentuk idealnya seperti apa.
kemudian subset R itu disebut dengan ideal jika memenuhi I-nya terhadap operasi penjumlahan itu subgroup. Kemudian yang kedua, kalau R-nya anggota R, kemudian A-nya anggota I, maka RA anggota I. Ini yang ideal kiri. Kemudian AR anggota I, ini yang ideal kanan. Ya. Nah, di contoh nomor 7, nah, di sini ini kalau saya punya R, itu adalah himpunan yang anggotanya AB, 0A. R itu subring dari matriks 2 kali 2 atas bilangan real. Ya. Jadi, bentar saya pakai Jamboard saja. Tapi ini. Ya. Di sini R-nya sendiri itu adalah matriks ini. AB, CD, di mana A, B, C, D itu anggota R. Nah, R terhadap operasi penjumlahan perkalian ini adalah ring. Ya, ring. Kemudian di contoh yang ini ada, ini saya sebut R, apa ya? Bukan, ini saya sebut A, B, 0A, ini kan ring. Kalau dia ring, dia subring, berarti kan dia ring. Ya. Yang digunakan AB 0A. Ya. Bentar, kalau mana Jamboardnya tadi? Nah, kalau saya pakai yang ini, kemudian I-nya itu ada 0, B, 0, 0. 0B, 00. Nah, ini pakainya bukan yang C ya, menggunakannya yang di sini 0. Kalau pakai yang C, dia nggak ada, bukan ideal nantinya. Ya. Ya. Ini sendiri subring. Kalau dia subring berarti kan dia ring ya. Nah, sekarang saya punya A, itu ya punya I, itu bentuknya 0B, 0A, di mana B-nya anggota R. Nah, kita mau cek apakah I-nya itu ideal. Ya. I terhadap operasi penjumlahan, ya, subgroup. Kenapa subgroup? Dibutuhkan apa subgroup? Yang dibutuhkan apa di subgroup? Tertutup dan elemen identitas. Elemen identitas. Inverse-nya perlu di situ juga? Perlu inverse. Perlu inverse ya. Jadi di sini kalau saya punya 0, B1, 0, 0. Saya tambah 0, B2, 0, 0. Ini kan sama dengan 0, B1 plus B2. Ya, 0, 0. Nah, ini anggota I. Jadi tertutup.
terhadap operasi penjumlahan. Kemudian ini jelas anggota I ya. Kemudian kalau saya punya 0B, 00, anggota I, maka 0 min B, 00 itu juga anggota I. Ya. Sehingga kalau saya jumlahkan 0B, ini. Sehingga 0B 00 ditambah 0 min B 00 itu sama dengan 0000 ya. Jadi inverse-nya ada di sana. Jadi kita punya I-nya subgroup. Ya. Sekarang kalau saya ambil sembarang ya. 0 A AB 0C gitu ya. Ini anggota R dan biar agak beda saya pakai 0 di sini bukan D, ini pakai D 00 ini anggota I ya. Maka kalau saya kalikan R dikali A ini saya pakai ini R ini A-nya gitu ya. Jadi R dikali A itu sama dengan A, B, C. Kok C. 0, C, dikalikan 0, D, 0, 0. Ini sama dengan 0. Yang ini dikali ini AD. Ini dikali ini 0. Ini dikali ini 0. Ya. Ini anggota I. Demikian juga dengan AR. AR-nya 0D 00 dikalikan AB 0C. Sama dengan 0, ini kali ini 0 ya. Kemudian ini kali ini DC. Ini 0, ini 0. Ini anggota I. Nah, R kali A dengan A kali R tidak harus sama. Yang penting A kali R dengan R kali A harus anggota I. Ya, jadi tidak harus sama. Ya, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa I itu ideal di R. R. Ini R biasa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah paham, Bu. Oke. Jadi untuk yang contoh yang 8, contoh yang 8, contoh yang 8 di sini R-nya AB min BA. Ini mungkin yang contoh 8 nanti tolong Bapak Ibu cari bentuk idealnya seperti apa. Salah satu contoh ideal ya. Kemudian yang contoh 9 nah, di sini A-nya itu ideal. A itu apa? A itu adalah
A yang ini. Ya. A itu adalah X kali A, di mana X-nya anggota R. Ya. Di sini diklaim bahwa ini merupakan ideal. Nanti bisa dicek ya, apa benar itu ideal. Gitu. Nah, sekarang saya akan kembali ke ini. Ya, sebelum masuk ke teorema homomorfisme, di sini ada, nah ini tadi yang saya sudah menjelaskan bahwa kernel dari suatu homomorfisme itu merupakan ideal. Ya, ini sudah dijelaskan di yang atas tadi ketika kita bahas di sini. Ya, ini adalah penjelasan dari teorema yang di sini, lemma yang ini. Ya, lemma yang ini penjelasannya yang di atas. Ya, yang di sini. Jadi penjelasan lemmanya di situ. Nah, sekarang kalau kita punya ideal, ya, ideal, K-nya ideal dari R, ya, otomatis K-nya itu adalah subgroup dari R terhadap operasi penjumlahan. Ya. Nah, kalau dia subgroup terhadap operasi penjumlahan, maka kita punya group quotient R per K. Ya. R per K itu isinya apa? Isinya adalah semua koset-koset dari R. Ya. Yang bentuknya seperti ini. A plus K. Ya. Nah, sekarang mungkin saya mau Anda coba, ini kan sebenarnya waktu membahas koset kan Anda sudah paham ya, waktu membahas grup. Coba contoh yang sama untuk yang ideal tadi. Ideal yang ada di set ini tadi. Sorry. Nah, kita punya R per K. Nah, kalau kita membahas tentang grup terhadap operasi penjumlahan, gampang. Ya, R per K ketika saya punya A plus K dengan B plus K, saya jumlahkan berarti A plus B plus K, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana dengan perkalian? Ya, perkalian, karena kita bicara ring ya, kalau yang penjumlahan mungkin masih ini. Ya, jadi ketika bicara A R per K, ini kan anggotanya adalah A plus K, di mana A-nya anggota R. Nah, sekarang kalau terhadap operasi penjumlahan, di sini R per K itu adalah group quotient. Ya, group quotient yang isinya adalah koset. Bagaimana kita menjumlahkan koset-koset yang ada pada R per K ini? Pendefinisiannya gimana? Jadi kan kita perlu mendefinisikan, kok nggak bisa.
kita perlu menjelaskan kalau saya punya A plus K, saya tambah B plus K. Ini hasilnya apa? Kemudian A plus K, saya kalikan dengan B plus K. Hasilnya apa? Contohnya yang paling gampang mungkin ini ya. Kalau saya punya Z saja. Z. Ya. Z itu terhadap operasi penjumlahan, perkalian, itu ring. Ring nggak? Ring ya. Kemudian di sini kalau saya pakai 2Z. Ini kan subring. Benar nggak? 2Z ini ideal. Di Z. Ya. Nah, sekarang kita perlu mendefinisikan Z per 2Z. Ya, ini adalah isinya adalah A ditambah 2Z. Ya, di mana A-nya anggota Z. Ini jumlah kosetnya ada berapa ini? Ini sebenarnya nanti sama dengan Z2. Ya, ini sama dengan Z2. Z per 2Z itu sama dengan Z2. Oke. Nah, ini adalah pendefinisian dari A kali B. Ya. A kali B itu pendefinisiannya AB ditambah K. Ya. Nah, kemudian di teorema 432, kalau saya punya K itu ideal di R, maka grup quotient R per K ya terhadap operasi penjumlahan itu merupakan grup ya. Dan kalau saya tambah operasi perkalian dengan pendefinisian ini, maka dia merupakan ring. Ya. Jadi R per K itu grup terhadap operasi penjumlahan. Kalau saya tambahkan dengan operasi perkaliannya didefinisikan sebagai A plus K kali B plus K sama dengan AB plus K, maka ini merupakan ring. Kemudian saya definisikan pemetaan dari R ke R per K yang memetakan si A itu dipetakan ke A plus K. Jadi nanti ini membentuk C itu membentuk ring, membentuk homomorfisme dengan K-nya adalah kernel. Nah, mungkin lebih jelas kalau saya ke sini. Ya. Saya tadi pakai 2Z di sini. 2Z ini subring, dia ideal. Ya. Di sini saya petakan C
itu dari Z ke Z per 2Z. Di mana A di sini, ini saya petakan ke A plus 2Z. Ya. Ini kernelnya nanti, kernel dari itu adalah 2Z. Ya. Ini sebenarnya sama pada saat kita membahas yang ini tadi, yang di awal. Tadi yang Z6. Nah, ya, ini Z, saya petakan ke Z6. Z6 itu sebenarnya sama dengan ekuivalen dengan Z per 6Z. Gitu ya. 6Z juga ring. Juga ideal ya. 6Z-nya kan juga ideal. Ya. Ini hampir ini ekuivalen ya. Bukan sama persis ya. Gitu. Oke, untuk yang berikutnya, pertemuan minggu besok saya akan membahas tentang yang ini, bukti teorema ini, ya, bukti teorema 432. Kemudian saya masuk ke teorema homomorfisme. Di sini ada teorema homomorfisme pertama, kedua, ketiga. Ya, kita akan membahas teorema homomorfisme beserta bukti dari teorema homomorfisme. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri untuk kuliah hari ini ya. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Selamat berbuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.